Onggi Etoria, bienvenido, welcome back to my channel. Hari ini kita akan menjelajahi bagian utara Spanyol yang dekat dengan perbatasan Prancis. Namanya adalah daerah Basque. Nah, hari ini kita akan mengunjungi San Sebastian di pantai yang paling terkenal untuk tujuan musim panas, namanya La Concha. Hari ini aku berjalan bersama ketiga orang temanku dan kami berangkat dari Barcelona menuju ke San Sebastian menggunakan pesawat kurang lebih 1 jam 20 menit. Dan ini adalah mereka, Ambi, Zara, dan Ivan. Kami memilih untuk menginap di sentro atau kota tuanya di San Sebastian karena menurut kami ini vibes-nya dapet banget untuk San Sebastian. Aku sudah lumayan banyak mengunjungi pantai-pantai di Spanyol, tapi menurutku pantai yang ini suasananya tuh berbeda. Untuk kalian yang sukanya santai-santai di pantai, baca buku seharian ataupun cuma berenang-renang, pantai ini cocok banget karena memang landscape pantainya dan juga suasana sekitar sangat mendukung. Jadi aku saranin kalau kalian memang mau mengunjungi San Sebastian, seenggaknya itu harus menghabiskan setengah hari di pantai La Concha ini. Dari pantai ini ke Old Town jaraknya hanya sekitar 20 menit. Karena kami kesana musim panas di bulan Juli 2024, jadi cuacanya cocok untuk orang Indonesia. Tips tambahan untuk yang mau main di pantai, jangan lupa bawa payung atau enggak cari tempat yang teduh karena panas banget. Di pantai ini, pemerintah menyediakan tempat untuk cuci kaki, tapi nggak ada tempat mandi ya. Jadi kalau mau mandi, kalian harus balik lagi ke tempat penginapan. Uniknya di San Sebastian ini mereka mempunyai bahasa sendiri yang namanya bahasa Basque. Misalnya eskerrik asko yang artinya terima kasih. Selanjutnya ada Antiguoko Tunela, jangan lupa foto ya. Dan kami cukup beruntung bisa menyaksikan sebuah festival musik di pantai pada malam itu. Setelah puas jalan-jalan di San Sebastian, kami lalu lanjut ke kota berikutnya yaitu Bilbao. Kami memilih menggunakan transportasi bus dan langsung dari terminal San Sebastian ke Bilbao dan jaraknya hanya sekitar 1 jam. Untuk berpergian dari San Sebastian ke Bilbao dan sebaliknya, kalian bisa menggunakan bis Alsa. Untuk tiketnya bisa dibeli langsung di terminal, tapi kalau kalian memang concern sama waktu ataupun kalian mau dapat duduk, itu bisa dibeli online di website ataupun di app-nya. Harganya 7,75 euro. Bisnya cukup nyaman dan hanya dalam waktu 1 jam 10 menit kami sudah sampai di tujuan. Atau kalau kalian tiba di Bandara Bilbao, kalian bisa naik bis ini dari bandara menuju ke city centernya Bilbao. Jangan lupa beli kartu transportasi Barik seharga 3 euro dan bisa diisi sesukanya. Saran aku isi 15-20 euro aja untuk trip 3 hari. Di Bilbao ada metro, jadi kalian kemana-mana gampang. Dan juga ada makanan halal kayak kebab dan pizza di resto yang satu ini nggak jauh dari Intermodal Station. Untuk fans bola pasti udah tahu dong Stadium San Mamés. Ya, ini adalah top destinasi di Bilbao. Stadion bola yang namanya Atletico Bilbao ini hanya 15 euro tiket masuknya. Nggak semahal stadium yang ada di Barcelona ataupun di Madrid. Kalian bisa masuk ke ruang ganti, bisa ke ruang press conference, bisa ke ruang VIP dan juga foto-foto di sana. Jadi puas banget. Destinasi selanjutnya adalah Museum Guggenheim Bilbao. Ini adalah spot yang wajib banget kamu kunjungin, apalagi kalau kamu suka banget dengan art. Nah, museum ini adalah salah satu yang terbesar di Spanyol, jadi siapin waktu kurang lebih 2-3 jam untuk puas ngelilingi dalamnya museum ini. Karena ada pameran yang memang permanen dan juga ada yang pameran sementara. Mulai dari yang digital, kemudian ada sound effect ataupun visual effect dan juga lukisan-lukisan karya seni. Dan jangan lupa kalian harus banget foto di ikonnya Museum Bilbao ini. Namanya Papi, yaitu karya seni dari bunga yang terbesar di dunia. Dan aktivitas selanjutnya kalian harus juga cobain Bilbao Tour. Waktunya ada yang 1 jam, ada yang 1,5 jam, tergantung kalian pilih yang mana. Kalian akan mendapatkan audio tour guide selama perjalanan yang menjelaskan bangunan di kiri dan kanan. Kalau kalian pilih yang 1 jam hanya akan sampai setengah sungai. Tapi kalau kalian pilih yang 1,5 jam, kalian akan sampai ke laut dan akan kembali lagi ke titik awal. Kami membeli tiket untuk Bilbao ini online seharga 14 euro.
Dan kalau misalnya mau booking, kalian harus sebelumnya, karena 1 jam sebelum tour dimulai itu nggak bisa booking lagi. Dan gedung ini arsiteknya sama kayak yang bangun Petronas Tower. Dan highlight dari menaik Bilboat ini, kalian bisa ngeliat Guggenheim Museum dari sisi sungai yang ada juga patung laba-laba raksasa. Keuntungan dari naik Bilboat, kalian bisa melihat Museum Guggenheim dari sisi sebelah sini. Kemegahan desain kaca dan arsitektur dari museum ini terlihat dengan jelas. Plus, juga bisa melihat replika laba-laba raksasa yang menurut aku mirip sekali dengan yang ada di Jepang di Roppongi Hills. Dan ternyata emang benar, laba-laba raksasa yang namanya Maman ini dibangun oleh Louis Bourgeois di Jepang dan di Spanyol. Aku dan teman-teman mengambil tour jam 1 siang, tapi hari itu nggak terlalu panas karena sebelum kita berangkat agak gerimis. Dan kalian juga bisa melihat tram yang merupakan salah satu moda transportasi di Bilbao. Lalu kita akan melewati jembatan Zubizuri yang artinya jembatan putih dalam bahasa Bask. Jembatan ini dibuat dari semen dan juga kaca. Kalian juga bisa menikmati burung-burung yang berterbangan di sepanjang sungai. Terakhir, kalian juga harus naik funicular Arcanda saat mengunjungi Bilbao. Karena kalian akan dibawa ke atas dan bisa melihat pemandangan kota Bilbao 360 derajat. Terima kasih untuk Postel Hostel, tempat menginap aku selama di Bilbao, yang udah jadi tempat sholat juga. Untuk kali ini, aku akan ngerating halal friendliness San Sebastian dan Bilbao ini segini. Ratingnya berdasarkan apa aja? Cek di description di bawah ya. Sekarang waktunya kita kembali ke Barcelona. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah nonton. Jangan lupa tonton terus video berikutnya. Hasta luego, ciao. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.